Hujan turun sejak sore, membasahi jalan tanah menuju rumah tua milik almarhumah Nenek Sulastri. Raka berjalan pelan sambil membawa tas ransel hitam di pundak. Sudah 10 tahun ia tidak pulang ke kampung itu. Kabar kematian neneknya datang mendadak, membuatnya terpaksa meninggalkan pekerjaan di kota. Rumah itu berdiri sendirian di ujung desa, dikelilingi pohon bambu rapat. Cat dindingnya mengelupas, jendela kayunya miring, dan halaman dipenuhi daun kering. Saat gerbang didorong, engselnya mengeluarkan bunyi panjang seperti rintihan. Masih sama, gumam Raka pelan. Seorang tetangga tua, Pak Wiryo, muncul dari samping rumah membawa lampu minyak. "Kamu akhirnya datang, kah?" ucapnya lirih. "Iya, Pak. Maaf baru sempat pulang." Pak Wiryo menatap rumah itu lama sebelum bicara lagi. "Kalau malam, jangan banyak keliling di dalam. Istirahat saja." Raka mengernyit. "Memangnya kenapa, Pak?" Orang tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menyerahkan kunci. "Nanti juga kamu tahu sendiri." Ucapan itu membuat suasana makin tidak nyaman. Di dalam bau kayu lapuk dan dupa tua masih terasa. Foto neneknya tergantung di ruang tamu, tersenyum samar dengan tatapan kosong. Raka menaruh tas lalu mulai membersihkan rumah sekadarnya. Menjelang malam, hujan makin deras. Atap bocor di beberapa titik. Karena bosan, ia memutuskan memeriksa bagian rumah yang sudah lama tidak dibuka. Loteng. Tangga kayu berderit saat dinaiki. Debu berjatuhan setiap langkah. Begitu sampai di atas, udara terasa lebih dingin, lembab, dan pengap. Hanya ada satu lampu bohlam redup. Loteng itu penuh peti lama, karung, dan lemari rayap. Raka membuka satu persatu, kebanyakan berisi pakaian usang dan buku doa kuno milik neneknya. Saat memindahkan sebuah peti kecil, ia mendengar bunyi krek, seperti sesuatu tertarik dari dalam. Raka berhenti. Tik, tik. Suara logam jatuh. Ia menelan ludah lalu membuka peti itu perlahan. Di dalamnya ada kain putih kekuningan terlipat rapi. Saat disentuh, teksturnya kasar dan dingin. "Kain kafan?" bisiknya. Namun bukan itu yang membuatnya membeku. Di balik lipatan kain, ada boneka kecil berbentuk manusia. Jahitannya kasar, wajahnya hanya garis benang hitam, tapi bentuknya jelas menyerupai sosok nyata. Yang paling mengerikan, puluhan jarum berkarat tertancap di seluruh tubuh boneka itu. Dada, perut, kepala, bahkan leher. Beberapa jarum sudah menghitam, seolah pernah dipakai sangat lama. Raka refleks menjatuhkan boneka itu. Tepat saat boneka menyentuh lantai, dadanya tiba-tiba terasa nyeri seperti ditusuk. "Ah!" Ia terhuyung memegang dada kiri. Rasa sakit itu muncul singkat lalu hilang. Raka terengah. Cuma sugesti. Ia mencoba menenangkan diri. Dengan ragu, ia mengambil kembali boneka itu. Saat diangkat, ia melihat sesuatu dijahit di bagian punggung. Selembar kertas kecil. Raka membukanya. Tulisan di dalamnya sudah pudar, tapi masih terbaca samar. "Penahan kutukan, jangan dicabut." Alisnya kerut. "Penahan kutukan?" Belum sempat berpikir lebih jauh, angin kencang tiba-tiba masuk dari jendela loteng yang terbuka sendiri. Lampu bohlam bergoyang, bayangan boneka memanjang di lantai. Tapi bentuk bayangannya tidak sama. Kepalanya terlihat miring patah. Raka menahan nafas. Lalu terdengar suara perempuan tua berbisik sangat dekat di telinganya. "Jangan dilepas." Ia menoleh cepat. Tidak ada siapapun. "Nek," panggilnya refleks. Sunyi. Hanya suara hujan di atap. Karena panik, ia memasukkan boneka itu kembali ke dalam peti dan menutupnya rapat. Ia turun dengan langkah terburu-buru. Di ruang tamu lampu tiba-tiba padam. Gelap total. Beberapa detik kemudian, listrik menyala lagi sendiri. Namun ada yang berubah.
Foto neneknya di dinding kini miring dan kacanya retak tepat di bagian dada. Raka menatapnya lama. Dadanya kembali terasa nyeri, persis di titik yang sama seperti posisi salah satu jarum pada boneka tadi. Ia menyentuh bajunya. Tidak ada luka, tapi rasa perihnya nyata. Malam makin larut, Raka mencoba tidur di kamar depan. Pukul 12 lewat, ia terbangun karena suara cek, 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 seperti logam digesek. Suara itu berasal dari atas loteng. Raka duduk kaku di ranjang. Suara itu berubah jadi bunyi tusukan berulang, pelan tapi jelas. Cek, cek, cek. Seolah jarum ditancapkan ke sesuatu yang lunak. Raka memberanikan diri berbisik. Ada siapa di atas? Suara itu berhenti. Sunyi beberapa detik. Lalu terdengar jawaban lirih, bukan dari atas, tapi dari bawah ranjangnya. Belum selesai. Tubuh Raka membeku. Perlahan ia menunduk. Dari celah gelap bawah ranjang, terlihat kain putih terseret keluar sedikit, kotor dan bernoda tanah kuburan. Bersamaan dengan itu, rasa nyerinya menusuk dadanya kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ia menjerit tertahan sambil mencengkeram baju. Di loteng, terdengar satu tusukan terakhir. Cek! Rasa sakit itu langsung hilang. Sunyi. Namun, dari arah tangga loteng, terdengar langkah kaki menuruni anak tangga. Pelan, diseret, menuju kamarnya. Bab 1 berakhir dengan pintu kamar Raka yang mulai terbuka sendiri, memperlihatkan sosok bayangan membawa boneka kafan penuh jarum berkarat, yang kini jumlah jarumnya bertambah 1. Pintu kamar terbuka perlahan, menimbulkan bunyi gesekan panjang yang menusuk telinga. Raka tidak mampu bergerak. Tubuhnya kaku, nafasnya tertahan di tenggorokan. Di ambang pintu, bayangan itu berdiri. Tingginya membungkuk, dibalut kain putih kusam seperti kafan lama yang baru digali. Wajahnya tidak terlihat jelas, tertutup lipatan kain lembab. Di tangannya, boneka yang tadi ia temukan di loten. Namun kini berbeda. Jumlah jarum berkarat di tubuh boneka itu bertambah, lebih rapat di bagian dada. Raka ingin berteriak, tapi suaranya hilang. Sosok itu melangkah masuk, menyeret kaki seperti orang lumpuh. Setiap langkah menimbulkan suara tanah basah jatuh ke lantai. Jangan! Bisik Raka lemah. Sosok itu berhenti di samping ranjang. Boneka di tangannya bergerak sendiri. Kepalanya menoleh patah ke arah Raka. Lalu, srek! Satu jarum tertarik keluar sedikit, lalu ditusukkan kembali lebih dalam. Raka menjerit keras. Dadanya seperti ditembus besi panas. Ia terjatuh dari ranjang sambil mencengkeram lantai. Seketika lampu kamar berkedip cepat. Saat Raka mendongak lagi, sosok itu hilang. Pintu kamar tertutup sendiri dengan keras. Pagi datang tanpa ia sadari. Raka terbangun di lantai dengan tubuh lemas. Bajunya basah oleh keringat. Nafasnya berat. Yang membuatnya makin takut. Di dada kirinya muncul titik hitam kecil seperti bekas tusukan. Ia menyentuhnya. Perih, bukan mimpi, gumamnya. Ia langsung berlari keluar kamar, menuju halaman untuk mencari udara segar. Pak Wiryo sedang menyapu daun di depan pagar. Melihat wajah Raka pucat, pria tua itu berhenti. Kamu lihat sesuatu ya? Raka terdiam sesaat lalu mengangguk pelan. Ada sosok bawa boneka, jarumnya nambah, Pak. Pak Wiryo tidak tampak terkejut. Wajahnya justru makin muram. Kamu buka peti loteng? Iya, semalam. Orang tua itu menghela nafas panjang. Harusnya jangan. Raka menahan emosi. Pak, itu boneka apa sebenarnya? Pak Wiryo menatap rumah itu lama sebelum menjawab. Dulu nenekmu sering didatangi orang minta tolong. Katanya ada yang mau menyantet keluargamu. Terutama kamu waktu kecil. Saya? Iya, kamu sering sakit aneh dulu. Dokter nggak nemu sebabnya. Potongan ingatan masa kecil muncul samar di kepalanya. Demam tinggi, mimpi buruk,
dan neneknya yang selalu duduk di samping ranjang sambil berdoa. Boneka itu penahannya, lanjut Pak Wiryo. Jarum itu buat nahan serangan santet supaya nggak kena tubuh aslimu. Jantung Raka berdegup keras. Kalau jarumnya dicabut, Pak Wiryo menatapnya tajam. Kutukannya langsung nyari badanmu. Raka teringat jarum yang bergerak sendiri semalam. Tangannya gemetar. Siang hari, ia memberanikan diri naik lagi ke loteng. Peti kecil itu masih di tempatnya. Namun saat dibuka, boneka itu sudah tidak di dalam. Raka membeku. Ia mengobrak-abrik isi peti. Kosong. Tiba-tiba terdengar suara dari belakangnya. Kamu nyari ini. Raka menoleh cepat. Boneka itu tergeletak di lantai, tepat di belakang kakinya. Padahal ia yakin tadi tidak ada. Dengan tangan gemetar, ia mengambilnya. Sekarang jelas terlihat, jarumnya memang bertambah satu di dada kiri, posisi yang sama dengan bekas luka di tubuhnya. Raka menelan ludah. Kalau semua jarum masuk ke tubuhku gimana? Belum sempat berpikir, ia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Di leher boneka itu, muncul jahitan baru membentuk huruf. Pelan, tapi terbaca. Raka. Ia langsung menjatuhkan boneka itu. Malam berikutnya datang lebih cepat dari yang ia harapkan. Hujan turun lagi, lebih deras. Raka tidak berani tidur. Ia duduk di ruang tamu dengan lampu menyala semua. Boneka itu ia letakkan di meja, dibungkus kain tebal. Pukul 1 malam, suara ketukan terdengar dari pintu depan. Tok, tok, tok. Raka diam. Ketukan itu berubah jadi garukan panjang. Grek, Grek. Siapa? Teriaknya. Tidak ada jawaban. Ia mendekat perlahan mengintip dari celah jendela. Di luar, berdiri sosok perempuan tua berkafan. Wajahnya rusak, matanya hitam kosong. Itu neneknya. Namun tubuhnya dipenuhi jarum seperti boneka. Raka mundur ketakutan. Tiba-tiba dari belakangnya terdengar suara jatuh. Boneka di meja bergerak sendiri. Kain pembungkusnya terbuka. Satu jarum terangkat perlahan, melayang, lalu mengarah ke pintu. Di luar, sosok nenek itu menjerit kesakitan. Jarum itu kembali menancap ke boneka. Pak Wiryo ternyata benar. Boneka itu bukan alat santet, tapi penahan. Masalahnya, jarum di boneka sekarang mulai berkarat parah, rapuh, seolah tak kuat lagi menahan. Dan di bawah meja, Raka melihat bayangan lain berdiri. Bukan neneknya. Sosok tinggi kurus, wajahnya tertutup kain hitam, membawa segenggam jarum baru yang masih tajam. Sosok itu berbisik pelan. Yang lama sudah rusak. Kita ganti yang baru. Langsung ke tubuhmu. Lampu ruang tamu langsung padam. Bab 2 berakhir dengan Raka merasakan ujung jarum dingin menyentuh kulit lehernya. Sementara boneka kafan di meja mulai menjahit dirinya sendiri tanpa disentuh siapapun. Ujung jarum itu berhenti tepat di kulit Raka. Dingin, tajam, nyaris menembus. Ia tidak berani bergerak. Nafasnya tertahan, keringat mengalir dari pelipis. Dalam gelap, ia bisa merasakan sosok di belakangnya berdiri sangat dekat. Bau tanah basah dan anyir kuburan menusuk hidung. "Jangan," bisiknya parau. Jarum itu menekan sedikit lebih dalam. Setetes darah hangat mengalir. Tiba-tiba, boneka kafan di atas meja bergetar keras. Jarum-jarum berkarat di tubuhnya bergetar seperti dipukul dari dalam. Bunyi logam saling beradu memenuhi ruang gelap. Sosok di belakang Raka mendesis marah. Penghalang tua masih melawan. Boneka itu jatuh dari meja, berguling sendiri menuju kaki Raka. Begitu menyentuh lantai, semua lampu rumah menyala bersamaan. Sosok hitam itu lenyap seperti asap ditiup angin. Jarum di leher Raka ikut menghilang. Ia langsung terjatuh, memegangi lehernya sambil terengah. Di lantai, boneka itu kini retak di bagian dada. Jahitannya terbuka sedikit, memperlihatkan isi di dalam bukan kapas, melainkan rambut, tanah kuburan dan potongan kuku manusia. Raka menutup mulut menahan mual.
Ini isi santet, gumamnya. Pagi buta ia mendatangi Pak Wiryo lagi, membawa boneka itu dibungkus kain. Begitu melihat kondisinya, wajah lelaki tua itu pucat. Sudah mulai rusak. Kalau hancur gimana, Pak? Tanya Raka cepat. Pak Wiryo menelan ludah sebelum menjawab. Semua serangan yang ditahan langsung pindah ke kamu, sekaligus. Raka terdiam. Berarti saya bisa mati? Pak Wiryo tidak menjawab. Itu sudah cukup menjadi jawaban. Mereka sepakat menemui seseorang yang dulu sering membantu neneknya, seorang ustadz tua bernama Ustadz Rahman yang tinggal di ujung desa, dekat pemakaman lama. Perjalanan ke sana harus melewati jalan setapak di antara bambu. Angin pagi terasa dingin meski matahari sudah naik. Sepanjang jalan, Raka merasa seperti diikuti. Setiap menoleh hanya ada bayangan pohon. Pak, dulu yang nyantet saya siapa? Tanyanya. Pak Wiryo terdiam lama. Ada keluarga yang iri sama nenekmu. Katanya nenekmu pernah nolak bantu mereka. Siapa? Belum pasti. Tapi mereka pakai dukun luar desa. Raka menggenggam kain pembungkus boneka makin erat. Rumah Ustadz Rahman kecil, berdinding papan, tapi halaman depannya penuh tanaman doa. Begitu mereka datang, Ustadz itu sudah berdiri di teras seolah menunggu. Kamu cucu Bu Sulastri, ucapnya tenang. Raka mengangguk. Tanpa banyak tanya, Ustadz itu menyuruh mereka masuk. Boneka dibuka di atas meja. Baru dilihat sekilas nafas Ustadz itu berubah berat. Jarumnya berkarat semua, sudah lama menahan. Ia menunjuk retakan di dada boneka. Ini tanda menahannya hampir habis. Raka gelisah. Masih bisa diselamatkan? Ustadz Rahman tidak langsung menjawab. Ia mengambil air doa lalu memercikkannya ke boneka. Reaksi langsung terjadi. Boneka itu bergerak liar. Jarumnya bergetar keras, lalu terdengar suara jeritan perempuan dari dalam kain. Raka mundur ketakutan. Itu suara nenek saya. Ustadz menggeleng. Bukan, itu arwah santet yang ditahan nenekmu. Raka merinding. Tiba-tiba, satu jarum berkarat copot sendiri, jatuh ke meja. Bersamaan dengan itu, dada Raka terasa ditusuk hebat. Ia berteriak sambil jatuh berlutut. Pak, sakit. Ustadz Rahman cepat menekan boneka itu sambil membaca doa keras. Jarum yang jatuh tadi bergetar lalu menancap kembali sendiri. Rasa sakit Raka langsung hilang. Ruangan hening. Keringat dingin membasahi tubuhnya. Sekarang kamu paham? Kata Ustadz pelan. Selama jarum itu ada di boneka, kamu selamat. Raka mengangguk lemah. Namun ketenangan itu tidak lama. Dari luar rumah Ustadz terdengar langkah banyak orang, tapi tidak teratur, seperti kaki diseret. Pak Wiryo mengintip jendela lalu mundur pucat. Zas, lihat. Raka ikut menoleh. Di halaman berdiri belasan sosok berkafan kotor. Wajah mereka rusak, mata kosong. Di tubuh masing-masing tercancap jarum berkarat. Persis seperti boneka. Mereka berdiri diam menatap rumah. Ustadz Rahman berbisik tegang. Itu penyerangnya, arwah yang santetnya ditahan nenekmu. Salah satu sosok maju selangkah. Mulutnya terbuka lebar tak wajar. Suara berat keluar bersamaan dari semuanya. Kembalikan milik kami. Boneka di meja bergetar hebat. Retakannya melebar besar. Raka panik. Mereka mau ambil bonekanya? Bukan, jawab Ustadz. Mereka mau ambil tubuh penggantinya, yaitu kamu. Tiba-tiba, pintu rumah bergetar dihantam dari luar. Brak! Jarum di boneka satu persatu mulai terangkat sendiri, seolah ditarik kekuatan besar. Setiap satu jarum terangkat, tubuh Raka ikut terangkat sedikit dari lantai, menjerit kesakitan. Ustadz Rahman membaca doa lebih keras, menahan boneka itu dengan kedua tangan. Penahannya tidak cukup lagi, serunya. Raka terengah. Terus gimana? Ustadz menatapnya tajam. Hanya ada satu cara, cari pembuat santetnya. Selama dia hidup, serangan ini tidak akan berhenti. Belum sempat Raka menjawab, satu jarum terakhir di bagian leher boneka tercabut setengah. Leher Raka langsung tertarik paksa ke samping, seperti mau dipatahkan. Di luar, semua sosok kafam menjerit bersamaan. Bab 3 berakhir,
saat retakan di dada boneka terbuka lebar dan dari dalamnya mulai keluar tangan hitam kecil yang mencoba merangkak keluar dunia nyata. Retakan di dada boneka itu terbuka semakin lebar. Dari celah kain kafan yang robek, muncul tangan kecil berwarna hitam legam. Kulitnya seperti gosong, kukunya panjang melengkung, basah oleh cairan kental berbau busuk. Tangan itu merangkak keluar perlahan. Raka membeku di tempat. Lehernya masih tertarik ke samping, mengikuti jarum yang tercabut setengah. "Zaz, itu apa?" Suaranya nyaris tak terdengar. Ustadz Rahman menahan boneka itu dengan kedua tangan sambil membaca doa keras. Itu inti santetnya, wujud kutukan yang ditahan nenekmu. Tangan hitam itu mencengkram udara, seolah mencari sesuatu, lalu berhenti, menunjuk lurus ke arah Raka. Semua sosok berkafan di luar rumah ikut mengangkat tangan bersamaan. "Kembalikan tubuhnya." Pintu kembali dihantam keras. Brak, brak. Kayu mulai letak. Pak Wiryo mundur panik. "Pintu nggak bakal kuat, Zaz." Ustadz Rahman mengangguk cepat. "Kita harus pindahkan penahannya sekarang juga." "Kemana?" tanya Raka menahan sakit. "Ke tempat asal santet ditanam." Ustadz segera membungkus boneka dengan kain doa berlapis. Begitu tangan hitam itu tertutup, gerakannya melemah, tapi masih bergetar dari dalam. Mereka keluar lewat pintu belakang sebelum sosok-sosok kafan itu menjebol rumah. Begitu menginjak tanah halaman, udara langsung berubah dingin menusuk. Langit mendung meski masih siang. Raka berjalan tertatih memegangi lehernya. "Jauh tempatnya?" tanyanya. Pak Wiryo menjawab cepat. "Di kuburan tua belakang desa, tempat nenekmu dulu ngubur penangkal." Raka merinding. Perjalanan menuju pemakaman terasa lebih lama dari biasanya. Jalan setapak dipenuhi kabut tipis yang turun tiba-tiba. Setiap beberapa langkah, Raka mendengar bisikan, "Serahkan tubuhmu." Ia menutup telinga, tapi suara itu seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Sesampainya di gerbang makam, suasana makin mencekam. Batu nisan tua miring, rumput liar tinggi, dan pohon beringin besar berdiri di tengah seperti penjaga. Ustadz Rahman berhenti. Di bawah beringin itu, mereka mendekat. Tanah di sana terlihat lebih hitam, seolah pernah digali berkali-kali. Tiba-tiba, boneka dalam kain bergerak hebat. Jarum di dalamnya bergetar, menekan kain sampai menonjol keluar. Ustadz menahan kuat-kuat. "Cepat gali." Pak Wiryo dan Raka menggali tanah dengan skop tua yang sudah disiapkan di dekat pohon, seolah memang pernah dipakai sebelumnya. Baru beberapa cangkul, skop Raka membentur sesuatu keras. Krak! Ia membersihkan tanah di atasnya. Muncul peti kayu kecil, sama seperti yang ada di loteng. Jantung Raka berdegup cepat. Peti itu dibuka. Di dalamnya, ada boneka kafan lain, lebih kecil, tapi penuh jarum juga. "Ini apalagi?" bisik Raka. Ustadz Rahman menatapnya serius. "Ini penahan lapis kedua. Nenekmu buat cadangan kalau yang pertama rusak." Harapan sempat muncul di dada Raka. "Tapi," lanjut Ustadz pelan, "penahan ini sudah dipakai sekali." Raka menatap lebih dekat. Benar, beberapa jarum di boneka cadangan itu sudah patah. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka bergetar. Dari balik kabut, sosok-sosok berkafan mulai bermunculan di antara nisan. Jumlahnya jauh lebih banyak dari tadi. Puluhan. Mereka berjalan terseret mendekat, mengelilingi pohon beringin. Boneka di tangan Ustadz bergetar makin keras. Retakan di dadanya melebar lagi. Tangan hitam itu berhasil keluar sampai pergelangan. Ia meraih udara, lalu mengarah tepat ke dada Raka. Seketika, luka tusukan di dada Raka terbuka lagi, mengeluarkan darah tipis. Raka jatuh berlutut. "Sakit!" Ustadz berteriak. "Kita harus pindahkan kutukan sekarang juga." Ia membuka kain pembungkus, menempelkan boneka rusak ke boneka cadangan di dalam peti. Doa dibacakan keras. Jarum-jarum berkarat di boneka lama mulai berpindah satu persatu, melayang, lalu menancap ke boneka cadangan. Setiap jarum berpindah, sosok-sosok kafan menjerit amarah. Tanah makam retak. Namun saat hampir selesai, satu jarum terakhir tidak mau lepas. Jarum itu hitam pekat, lebih panjang dari yang lain, tertancap tepat di jantung boneka. Ustadz Rahman berbisik tegang. "Itu jarum inti.
pengikat nyawamu. Raka terengah. Cabut aja. Kalau salah, kamu mati saat itu juga. Belum sempat mereka bertindak, tangan hitam dari dalam boneka tiba-tiba mencengkeram pergelangan Ustadz. Kuat sekali. Doanya terhenti. Sosok-sosok kafan langsung menyerbu mendekat. Pak Wiryo berteriak. Mereka mau ambil bonekanya. Raka, dalam sisa tenaga, meraih jarum hitam itu. Tangannya gemetar hebat. Kalau nggak dicabut, kita semua mati, bisiknya. Ia menarik nafas panjang, lalu mencabut jarum itu sekuat tenaga. Kriek! Jeritan panjang mengguncang seluruh makam. Semua sosok kafan berhenti bergerak. Boneka cadangan langsung menyerap jarum hitam itu sendiri. Namun, tubuh Raka ikut terlempar jauh, dadanya seperti meledak dari dalam. Ia jatuh berlutut di tanah makam, nafasnya hampir putus. Di bawah tubuhnya, tanah tiba-tiba ambles, membentuk lubang kubur terbuka. Dari dalam lubang itu, terlihat peti mati tua. Pelan, tutup peti bergerak terbuka dari dalam. Bab 4 berakhir saat Raka melihat wajah mayat di dalam peti itu, yang ternyata adalah dirinya sendiri, dengan dada penuh jarum berkarat. Tanah di bawah tubuh Raka terus runtuh, membuatnya tergelincir mendekati lubang kubur yang terbuka lebar. Bau anyir langsung menyergap, bercampur aroma kayu lapuk dan kain basah. Ia menahan napas, tapi matanya tak mampu berpaling dari isi peti itu. Di dalamnya terbaring sosok laki-laki. Wajahnya pucat kebiruan, bibirnya kering pecah, dan yang paling mengerikan, wajah itu sama persis dengannya. Raka mundur tersentak. Itu bukan saya, gumamnya gemetar. Namun tubuh dalam peti itu benar-benar dirinya, memakai pakaian yang ia kenakan sekarang, lengkap dengan bekas luka di alis kanan. Dadanya penuh jarum berkarat, tertancap rapat seperti boneka santet. Pak Wiryo mendekat pelan, wajahnya pucat. Ya Allah! Ustadz Rahman yang masih menahan boneka cadangan ikut menoleh. Tatapannya langsung berubah berat. Itu jasad penukar. Raka menoleh cepat. Penukar apa maksudnya? Ustadz tidak langsung menjawab. Ia membantu Raka menjauh dari bibir kubur. Dulu waktu kecil, kamu hampir mati kena santet. Nenekmu melakukan ritual penukaran nasib. Raka masih menatap peti itu. Nafasnya tidak stabil. Jadi yang di dalam itu tubuh pengganti kutukan. Semua serangan dialihkan ke jasad itu, bukan ke tubuhmu. Raka menggeleng pelan, sulit menerima. Tapi wajahnya saya, Ustadz mengangguk. Itu dibuat dari ikatan darahmu sendiri. Tiba-tiba, jasad di dalam peti bergerak. Pelan, jarum-jarum di dadanya bergetar, lalu satu demi satu berputar sendiri tanpa dicabut. Raka menjerit kecil. Mayat itu membuka mata, putih seluruhnya. Mulutnya ikut terbuka, mengeluarkan suara serah kering. Tubuhku, kembalikan. Raka jatuh terduduk. Itu ngomong. Pak Wiryo menariknya menjauh. Jangan dekat-dekat. Namun mayat itu duduk perlahan di dalam peti. Jarum di tubuhnya berjatuhan ke tanah seperti hujan logam. Setiap jarum jatuh, tubuh Raka ikut tersentak kesakitan. Ustadz Rahman cepat mengangkat boneka cadangan, membaca doa keras. Jarum-jarum yang jatuh langsung berhenti bergerak. Mayat itu menoleh ke arah Ustadz, lalu tersenyum miring tak wajar. Kau bukan penahanku. Suaranya terdengar ganda, seperti banyak orang berbicara bersamaan. Tanah makam di sekitar mereka mulai retak. Sosok-sosok kafan yang tadi mengelilingi pohon beringin kini berlutut menghadap peti, seolah memberi hormat. Raka gemetar. Itu yang nyantet saya? Ustadz menjawab lirih. Bukan, itu wadah semua santet yang pernah ditujukan ke kamu. Sudah terlalu lama menumpuk. Mayat itu berdiri keluar dari peti. Tubuhnya kaku, tapi kuat. Lubang bekas jarum di dadanya mengeluarkan asap hitam tipis. Ia melangkah menuju Raka. Setiap langkah membuat tanah makam menghitam. Kutukan harus kembali ke pemiliknya. Raka mundur sampai punggungnya menabrak batu nisan. Jangan dekat.
Mayat itu mengangkat tangan. Di telapak tangannya muncul jarum hitam panjang, sama seperti jarum inti tadi. Jarum itu mengarah lurus ke jantung Raka. Ustadz Rahman cepat berdiri di depan Raka sambil mengangkat boneka cadangan. Semua kutukan sudah dipindahkan ke penahan baru. Kau tak bisa ambil dia. Mayat itu berhenti. Kepalanya miring patah. Penahan, rapuh. Benar saja, boneka cadangan di tangan Ustadz mulai retak, lebih cepat dari sebelumnya. Jarum hitam di dalamnya bergetar keras. Ustadz berbisik tegang. Tidak cukup, terlalu banyak kutukannya. Raka menatap mayat di depannya, versi dirinya yang dipenuhi dendam gelap. Kalau semua kutukan itu balik ke saya mati. Ustadz mengangguk pelan. Bukan cuma mati, jiwamu bisa dipakai jadi wadah mereka. Tiba-tiba, mayat itu bergerak sangat cepat. Dalam sekejap, sudah berdiri tepat di depan Raka. Pak Wiryo terpental saat mencoba menahan. Jarum hitam di tangan mayat itu menusuk maju. Namun sebelum menyentuh dada Raka, boneka cadangan di tangan Ustadz meledak retakannya. Semua jarum di dalamnya terpental keluar, melayang di udara seperti hujan besi. Mayat itu menjerit amarah. Jarum-jarum itu justru berbalik, menancap kembali ke tubuhnya. Ia terhuyung. Raka ikut jatuh, dadanya seperti ditarik dari dua arah. Ustadz Rahman berteriak keras, "Raka, dengar saya." Dengan sisa tenaga, Raka menoleh. Kutukan ini tidak akan selesai kalau pembuatnya belum dihentikan. Selama dia hidup, wadah ini akan terus bangkit. Mayat itu kembali tegak, meski tubuhnya penuh jarum lagi. Matanya kini menatap Raka lebih tajam. "Kalau begitu, aku ambil jiwamu sekarang, sebelum dia ditemukan." Ia melangkah maju lagi. Namun sebelum sampai, dari belakang makam terdengar suara langkah baru. Berbeda, lebih berat, lebih hidup. Sosok berjubah hitam muncul dari balik kabut, membawa tas kain berisi jarum baru yang berkilau. Ia tertawa pelan. "Wadah lamamu hampir rusak. Bagus, aku bisa buat yang baru." Ustadz Rahman menegang. Itu dia, pembuat santetnya. Bab 5 berakhir saat sosok dukun itu membuka tasnya, memperlihatkan puluhan boneka kafan kecil. Semuanya berwajah Raka. Kabut di pemakaman menebal saat sosok berjubah hitam itu melangkah mendekat. Langkahnya pelan, tapi setiap pijakan membuat rumput menghitam seperti terbakar dari dalam. Di tangannya tergenggam tas kain lusuh. Saat ia membukanya, terlihat puluhan boneka kecil dari kain kafan. Semuanya berwajah Raka, dijahit kasar dengan benang hitam. Beberapa sudah tertancap jarum, sebagian lain masih kosong, seolah menunggu giliran. Raka mundur setapak. "Itu semua buat saya?" Dukun itu tertawa lirih, suaranya berat dan serak. "Kau pikir nenekmu bisa menahan semuanya selamanya?" Ustadz Rahman berdiri di depan Raka. Tubuhnya tegang. "Siapa kau sebenarnya?" Sosok itu membuka tudungnya perlahan. Wajahnya keriput dalam, kulitnya pucat kehijauan, matanya cekung tapi menyala tajam. "Aku yang kau cari, penenun kutukan keluarganya." Pak Wiryo langsung berbisik gemetar. "Dia yang dulu minta bantuan Bu Sulastri, tapi ditolak." Dukun itu tersenyum miring. "Bukan ditolak, tapi dipermalukan." Ia mengangkat satu boneka dari tasnya. Boneka itu paling besar, jahitannya paling rapi, tapi kosong tanpa jarum. "Ini wadah barumu," katanya santai pada Raka. Raka menelan ludah. "Saya nggak pernah punya masalah sama kamu." Dukun itu menatap tajam. "Darahmu yang punya." Ia menunjuk mayat kembar Raka yang berdiri tak jauh. "Keluargamu dulu menghancurkan ritualku. Aku kehilangan anakku malam itu." Ustadz Rahman menyelah. "Anakmu mati karena ritual terlarangmu sendiri." Wajah dukun itu langsung berubah gelap. "Dia mati karena Bu Sulastri menutup gerbang yang kubuka." Kabut di sekitar mereka berputar liar. Boneka-boneka di tas bergetar bersamaan.
mayat wadah lama tiba-tiba berlutut di hadapan dukun itu, seperti tunduk pada tuannya. "Lihat," kata dukun pelan, "bahkan kutukan yang dia tahan pun milikku." Ia lalu mengeluarkan jarum baru, panjang, hitam, berkilau seperti logam basah. "Jarum lama sudah berkarat, waktunya kuganti." Raka gemekar. "Kenapa harus saya terus?" Dukun itu mendekat sampai jaraknya hanya beberapa langkah. "Karena kutukan pertama ditanam saat kau bayi, jiwamu sudah terikat sejak nafas pertamamu." Ustadz Rahman membaca doa keras, mencoba membuat pelindung. Namun dukun itu hanya tertawa. "Doamu tak cukup menutup gerbang yang kubuka dulu." Ia mengangkat boneka kosong itu. Pelan, ia menusukkan jarum hitam ke bagian dada boneka. Cek. Raka langsung menjerit. Dadanya seperti ditembus dari dalam. Ia jatuh berlutut, nafasnya tersengal. "Berhenti." Dukun itu tersenyum puas. "Baru satu, masih banyak." Ia mengangkat jarum kedua. Namun sebelum ditusukkan, mayat wadah lama tiba-tiba bergerak liar. Tubuhnya bergetar hebat, seolah menolak perintah. Jarum-jarum di dadanya bergetar keras, lalu berjatuhan lagi. Dukun itu menoleh kesal. "Kenapa kau melawan?" Mayat itu menoleh ke arah Raka, bukan ke dukun. Mulutnya terbuka. "Aku bukan milikmu sepenuhnya." Ustadz Rahman langsung sadar. "Raka, wadah itu punya ikatan darahmu. Kau masih bisa mengendalikannya." Raka terengah. "Saya nggak tahu caranya." "Panggil dia. Dia bagian dari jiwamu." Dengan sisa tenaga, Raka menatap mayat itu. Wajah yang sama, tapi dipenuhi penderitaan bertahun-tahun. "Kalau kau memang aku," bisiknya, "jangan biarkan dia pakai kita." Mayat itu berhenti bergetar. Matanya yang putih perlahan berubah, menatap lebih sadar. Dukun itu marah. "Berani kau melawan?" Ia menusukkan jarum kedua ke boneka itu. Raka menjerit lagi. Tapi kali ini, mayat wadah lama ikut menjerit, lalu menerjang dukun itu. Mereka terjatuh berguling di tanah makam. Tas boneka terlempar, isinya berserakan. Boneka-boneka kecil itu bergerak sendiri seperti hidup, merangkak menuju Raka. Ustadz Rahman cepat membakar beberapa dengan doa. Setiap boneka terbakar, satu sosok kafan di sekitar makam ikut hancur jadi abu. "Bakar semuanya," teriak Ustadz. Pak Wiryo membantu menghancurkan boneka-boneka itu dengan skop. Dukun itu berhasil mendorong wadah lama menjauh. Wajahnya kini penuh amarah. "Kalian pikir bisa lepas dari kutukan darah?" Ia mengangkat kedua tangan. Dari tanah makam, ratusan jarum berkarat muncul keluar seperti rumput besi. Semua mengarah ke Raka di tengah lingkaran. Ustadz Rahman berdiri melindungi, tapi jumlahnya terlalu banyak. Raka memejamkan mata, pasrah. Namun sebelum jarum-jarum itu meluncur, mayat wadah lama berdiri di depannya, membuka kedua tangan. Semua jarum justru menancap ke tubuhnya lagi. Ia menahan semuanya. Tubuhnya retak, mengeluarkan asap hitam pekat. Raka menatapnya gemetar. "Kenapa lindungi saya?" Mayat itu berbisik pelan. "Karena kalau kau hancur, aku ikut lenyap. Kita satu." Dukun itu mendesis marah melihat serangannya gagal. Ia mengambil satu boneka terakhir dari tasnya. Berbeda dari yang lain. Kainnya lebih putih, jahitannya lebih rapi. Di dadanya tertulis satu nama dengan benang merah. Sulastri. Ustadz Rahman langsung pucat. "Itu boneka nenekmu." Dukun itu tersenyum kejam. "Penahan terkuat. Tapi kalau ini kuhancurkan, semua kutukan langsung bebas tanpa penghalang." Raka membelalak. "Jangan sentuh itu." Dukun itu mengangkat jarum hitam terbesar yang pernah terlihat. Bab 6 berakhir saat ujung jarum itu hampir menyentuh boneka bertuliskan nama nenek Raka. Sementara langit di atas makam berubah hitam pekat, seperti gerbang besar yang mulai terbuka. Langit di atas pemakaman berubah pekat seperti malam yang dipaksakan turun di siang hari. Awan berputar membentuk pusaran besar tepat di atas pohon beringin. Angin berembus kencang, membawa bau tanah basah bercampur anyir darah lama. Dukun itu berdiri di tengah pusaran kabut, menggenggam boneka kain kafan bertuliskan nama Sulastri.
Jahitannya rapi, berbeda dari boneka lain, seolah dibuat dengan doa dan bukan kutukan. Di tangan satunya, jarum hitam terbesar berkilau redup. Raka menjerit, "Jangan, itu penahan terakhir." Dukun itu tersenyum tipis. "Justru itu yang harus kuhancurkan, supaya semua yang dia tahan kembali ke pemilik aslinya." Ustadz Rahman melangkah maju, membaca doa keras. Tanah di sekitar mereka bergetar, tapi langkah dukun itu tidak terpengaruh sedikit pun. "Kalau kau hancurkan itu," kata Ustadz tegang, "kutukan yang ditahan puluhan tahun akan lepas sekaligus." Dukun itu mengangguk santai. "Itu tujuanku." Mayat wadah lama yang penuh jarum masih berdiri di depan Raka, tubuhnya retak dan berasap. Namun ia tetap berusaha melindungi. Raka memanggil lirih, "Kalau kau bagian dari saya, bantu saya lagi." Mayat itu menoleh pelan. Matanya tidak lagi putih sepenuhnya, ada bayangan kesadaran di dalamnya. Namun tubuhnya mulai hancur, retakan di kulitnya melebar, memperlihatkan kegelapan di dalam. Takkan lama ia bertahan. Dukun mengangkat jarum hitam itu tinggi. Langit langsung bergemuruh. Sosok-sosok berkafan di sekitar makam berlutut serempak, menunggu pelepasan kutukan. Raka gemetar. "Kalau itu hancur, apa yang terjadi sama saya?" Ustadz Rahman menjawab tanpa menoleh. "Jiwamu jadi wadah utama, mereka semua akan masuk ke tubuhmu." Raka menelan ludah pahit. Saat jarum hampir menyentuh boneka Sulastri, tiba-tiba angin berhenti total. Sunyi mendadak turun. Boneka di tangan dukun bergetar hebat. Jarum-jarum berkarat yang tertancap di tubuh wadah lama ikut bergetar. Dari dalam pusaran langit terdengar suara perempuan tua yang sangat dikenal Raka. "Jangan sentuh milikku." Semua orang terdiam. Kabut di belakang dukun perlahan membentuk sosok. Perempuan tua berkebaya lusuh, wajahnya pucat tapi tegas, Nenek Sulastri. Namun matanya menyala putih terang. Dukun itu mendesis, "Dea, roh tua, kau masih terikat di penahan itu rupanya." Nenek tidak menjawab, tatapannya lurus ke boneka di tangan dukun. "Itu milikku dan cucuku, bukan milikmu." Dukun tertawa kasar. "Kau sudah mati, tak punya kuasa lagi." Ia menusukkan jarum. Namun jarum itu berhenti setengah jalan, seperti menabrak dinding tak terlihat. Nenek mengangkat tangan. Semua jarum berkarat di makam terangkat ke udara. Bahkan jarum di tubuh wadah lama ikut tercabut. Raka menjerit kesakitan, namun nenek berbisik lembut, "Tahan sebentar, nak." Jarum-jarum itu berputar membentuk lingkaran pelindung di sekitar Raka. Dukun mundur satu langkah, wajahnya berubah kesal. "Kau kira bisa menahanku lagi?" Nenek menjawab tenang, "Selama darahku masih mengalir di dia, aku masih punya kuasa." Dukun langsung membuka tasnya, mengeluarkan sisa boneka Raka yang belum hancur. Ia menusukkan jarum ke semuanya sekaligus. Raka terjatuh, tubuhnya kejang hebat. Namun lingkaran jarum pelindung menahan serangan itu, membuat sebagian kutukan terpental kembali ke wadah lama. Mayat itu menjerit, tapi tetap berdiri. Nenek menoleh ke Raka. "Dengar, waktuku tak lama. Penahan ini harus dipindah ke satu wadah terakhir." Raka terengah. "Ke siapa?" Nenek tidak menjawab langsung. Ia menatap wadah lama, lalu menatap Raka. Keduanya terhubung. Ustadz Rahman langsung paham. "Tidak, jangan. Kalau dipindah ke dia langsung, resikonya..." Nenek memotong. "Kalau tidak, kutukan ini akan terus mencari keturunanku." Raka menggeleng lemah. "Saya nggak kuat, Nek." Nenek mendekat, mengusap kepalanya. Meski tangannya tembus seperti kabut, Raka merasakan hangat. "Kau lebih kuat dari yang kau kira." Dukun melihat momen itu dan tersenyum licik. "Bagus, pindahkan saja. Aku tinggal menusuk wadah barunya nanti." Ia mengangkat jarum inti lagi. Nenek menoleh tajam. Lingkaran jarum pelindung berubah arah, kini mengarah ke dukun.
Namun sebelum menyerang, dukun menghancurkan boneka Sulastri dengan satu tusukan cepat. Cek! Semua berhenti. Lingkaran jarum jatuh ke tanah. Sosok nenek langsung melemah, tubuhnya retak seperti kaca. Raka menjerit, "Nenek!" Dukun tertawa puas. Penahan terakhirmu sudah hancur. Langit di atas makam terbuka lebar seperti robekan hitam jaksasa. Dari dalamnya, bayangan tangan-tangan roh mulai turun mencari tubuh baru. Ustadz Rahman berteriak, "Raka, sekarang cuma kau wadah tersisa." Raka menatap langit, nafasnya memburu, tubuhnya gemetar menahan tekanan kutukan yang mulai masuk. Sebelum semuanya menelan dirinya, sosok nenek yang hampir hancur berbisik terakhir, "Cari sumber awal santetnya. Bukan dukun itu, dia hanya perantara." Bab 7 berakhir saat roh-roh hitam mulai menyentuh tubuh Raka, sementara dukun tertawa karena yakin wadah baru kutukan telah lahir. Roh-roh hitam yang turun dari langit terobek mulai menyentuh tubuh Raka. Sentuhan mereka dingin seperti besi es, tapi juga panas seperti bara. Tubuhnya kaku, napasnya sesak, seolah paru-parunya dipenuhi asap. Ia terjatuh di tanah makam, menjerit tertahan. "Ak!" Bayangan tangan itu merayap dari kaki ke dada, mencari jalan masuk ke tubuhnya. Di kejauhan, dukun itu tertawa puas. "Bagus, akhirnya kutukan itu dapat wadah utamanya." Ustadz Rahman berusaha mendekat, membaca doa sekuat mungkin, tapi tubuhnya terpental setiap kali mencoba masuk ke lingkaran roh. "Raka, lawan dari dalam, jangan biarkan mereka kuasai jiwamu." Namun suara Ustadz terdengar jauh, seperti tenggelam di air. Di tengah rasa sakit, suara nenek kembali terdengar samar di kepalanya. "Cari sumber awalnya, bukan dia." Raka berusaha fokus di antara rasa nyeri. Sumber awal? Berarti bukan dukun. Kalau begitu, siapa? Tiba-tiba potongan ingatan masa kecil muncul, bukan ingatannya sendiri, tapi seperti kenangan orang lain yang dipaksakan masuk. Ia melihat rumah nenek puluhan tahun lalu. Malam gelap, seorang perempuan muda menangis di depan pintu. Perempuan itu membawa bayi yang sudah tak bernapas. Nenek Sulastri menolak membuka pintu. "Aku tak bisa bantu, ritual itu melanggar batas." Perempuan itu berteriak marah. "Kalau anakku mati, keturunanmu juga takkan hidup tenang." Wajah perempuan itu terlihat jelas. Raka membelalak saat sadar, ia mengenalnya. Roh-roh yang menyentuh tubuhnya tiba-tiba berhenti bergerak, seolah menunggu sesuatu. Raka bangkit setengah duduk, menatap dukun di seberang makam. "Sumbernya bukan kamu." Dukun itu berhenti tertawa. "Apa maksudmu?" Raka terengah-engah, tapi suaranya mulai tegas. "Kamu cuma alat. Yang mulai kutukan ini, perempuan yang anaknya mati waktu ritual gagal." Wajah dukun berubah. "Itu urusanku. Dia masih hidup," lanjut Raka. "Dan dia yang mengikat santet ke darah saya sejak bayi." Ustadz Rahman langsung sadar. "Siapa dia, Raka?" Raka menelan ludah. "Bu Laras." Pak Wiryo yang mendengar langsung gemetar. "Itu adik kandung nenekmu." Suasana makam langsung sunyi mencekam. Dukun itu mendesis kesal. "Kau tak perlu tahu sejauh itu." Namun sebelum ia bergerak, tanah di sisi makam tiba-tiba retak panjang. Dari dalam tanah muncul akar-akar beringin besar yang bergerak seperti ular. Akar itu melilit kaki dukun, menahannya di tempat. Suara perempuan tua terdengar dari balik kabut. "Cukup, sampai di sini." Semua menoleh. Dari jalan setapak menuju makam, berjalan seorang perempuan tua membungkuk, rambutnya putih panjang terurai. Wajahnya keriput, tapi matanya tajam penuh kebencian. Bu Laras. Ia berhenti beberapa meter dari Raka. "Kau akhirnya tahu juga." "Raka, tak percaya. Kenapa Nek nolak bantu kamu, tapi kamu balas ke saya?" Laras tertawa kecil. "Karena yang kutumbalkan waktu ritual itu darah keluarga kita sendiri." Ustadz Rahman terkejut. "Maksudmu bayi yang mati itu?" "Anakku, tapi ayahnya masih garis keluarga Sulastri," potong Laras. "Makanya kutukan harus dibalas ke keturunannya." Dukun yang terikat akar berteriak marah. "Kau janji jiwanya jadi milikku." Laras menoleh dingin.
Kau hanya kubayar untuk membuka jalan, bukan mengambil hasil. Dukun mencoba melawan, tapi akar makin mengencang. Raka mulai paham. Jadi, selama kamu hidup, kutukan ini terus aktif. Laras mengangguk. Aku penautnya. Aku yang menanam ikatan santet pertama di tubuhmu waktu kau bayi. Roh-roh hitam di langit kini berputar tepat di atas kepala Raka, menunggu perintah Laras. Ia mendekat perlahan, membawa boneka kecil terakhir, boneka bayi dari kain kafan. Di dadanya tertulis nama, Raka, bayi. Itu boneka awalmu, kata Laras tenang. Semua santet pertama ditanam dari situ. Raka gemetar. Kalau itu dihancurkan, ketukan selesai, tapi jiwamu ikut hancur. Ustadz Rahman langsung menyelah. Jangan dengarkan dia, pasti ada cara lain. Laras menyenyum tipis. Tidak ada, karena ikatan darah harus dibayar darah. Ia mengangkat jarum emas kecil yang berbeda dari jarum lain. Ini jarum penutup. Kalau kusuntikan ke boneka bayi ini, semua roh langsung masuk ke tubuhmu tanpa penahan. Roh-roh di langit langsung bergetar menunggu Laras. Namun di belakang Raka, wadah lama yang hampir hancur masih berdiri. Tubuhnya retak parah, tapi matanya menatap Laras penuh kemarahan. Ia melangkah maju pelan. Laras menoleh. Kau masih bertahan? Mayat itu berbisik serak. Aku, penderitaan yang kau buat, bukan milikmu lagi. Ia berdiri di depan Raka lagi, meski tubuhnya hampir runtuh. Raka menatapnya haru. Kalau semua masuk ke saya, kamu bebas. Mayat itu menggeleng pelan. Kita satu, bebas atau hancur bersama. Laras mulai menusukkan jarum emas itu ke boneka bayi kain kafan. Ustadz Rahman membaca doa keras. Akar beringin menggeliat liar. Roh-roh hitam turun semakin rendah. Saat jarum hampir menyentuh kain kafan, mayat wadah lama menerjang Laras, menjatuhkan boneka bayi itu ke tanah makam terbuka. Jarum emas terlepas, semua roh menjerit bersamaan. Tanah di sekitar lubang makam runtuh, memperlihatkan ruang bawah tanah tua tempat ritual awal dilakukan puluhan tahun lalu. Bab 8 berakhir saat Raka melihat di dasar lubang itu, kerangka bayi yang masih tertancap jarum emas di jantungnya. Sumber pertama seluruh kutukan. Malam turun tanpa suara. Angin yang sejak sore berembus kini berhenti total, seolah desa itu ditutup dari dunia luar. Raka berdiri di depan gubuk tua tempat semuanya bermula, tempat ia menemukan boneka kain kafan tertancap jarum berkarat untuk pertama kali. Kini jumlahnya bukan lagi satu. Di tangannya ada buntalan kain putih kusam yang ia gali dari bawah lantai rumah neneknya sendiri. Di dalamnya terdapat 3 boneka lain, masing-masing bertuliskan nama dengan arang. Raka, Nenek Sari, Wira. Wira sudah mati 2 malam lalu. Tubuhnya ditemukan kaku di sumur tua, dada penuh luka tusukan kecil tanpa darah, sama seperti boneka itu. Raka menelan ludah. Kalau ini belum dihentikan, aku yang berikutnya. Pintu gubuk terbuka sendiri sebelum sempat ia sentuh. Bau tanah basah bercampur anyir langsung menyergap. Di dalam, lampu minyak menyala redup, padahal tak ada siapapun sebelumnya. Namun kini, ada. Seorang perempuan tua duduk membelakanginya. Rambutnya panjang memutih, menjuntai sampai lantai. Bahunya kurus dibalut kain kafan yang sama seperti boneka itu. Raka gemetar. "Nenek?" Perempuan itu tertawa pelan, bukan tawa hangat yang ia kenal sejak kecil, melainkan suara kering seperti ranting patah. "Akhirnya kau datang juga, kah?" Raka membeku. Ia mengenali suara itu. Nenek Sari. "Tapi nenek kan di rumah sakit." Perempuan itu berdiri perlahan, lalu berbalik. Wajahnya memang Nenek Sari, namun kulitnya pucat keabu-abuan, urat hitam menjalar dari leher ke pipi, matanya cekung dan di keningnya tertancap 1 jarum berkarat. Raka mundur setapak. "Siapa yang melakukan ini ke nenek?" Nenek Sari tersenyum tipis. "Kau kah?" Dunia seperti berhenti. "Apa maksudnya?" Perempuan tua itu berjalan mendekat tanpa suara langkah. "Semua santet ini bukan kutukan orang lain. Ini warisan darahmu." Raka menggeleng keras. "Tidak mungkin, aku tidak pernah." "Ingat malam orang tuamu meninggal?"
Napas Raka tercekat. Flashback itu menghantam, rumah terbakar, ibunya menjerit, ayahnya terkunci di dalam kamar. Saat itu Raka kecil berdiri di halaman sambil memeluk boneka kain pemberian seseorang yang tak ia ingat wajahnya. "Aku cuma anak kecil." Nenek Sari mengangkat satu boneka dari meja. Boneka itu bertuliskan nama ayah Raka, jarumnya puluhan. "Kau marah malam itu, kau ingin mereka berhenti bertengkar, kau ingin mereka diam selamanya." Tangan Raka bergetar. "Aku tidak ingat." "Kemarahan anak berdarah santet adalah perintah," bisik Nenek Sari. "Aku menyegal kemampuanmu dengan kafan, tapi segel itu retak saat kau menggali boneka pertama." Raka terhuyung. Semua kematian, luka tusukan, bayangan yang mengikutinya. Itu bukan kiriman orang, itu berasal darinya. "Tapi Wira, dia sahabatku." Nenek Sari menatap tajam. "Benarkah? Atau kau masih menyimpan benci karena dia menipumu soal warisan tanah ayahmu?" Ingatan lain muncul, pertengkaran mereka sebulan lalu, kata-kata kasar, sumpah serapah yang tak pernah ia tarik kembali. Raka jatuh berlutut. "Aku tidak bermaksud membunuh." "Namun jarum tetap bergerak," jawab Nenek Sari. Gubuk tiba-tiba bergetar. Dari sudut ruangan, puluhan boneka kafan merayap keluar dari peti kayu. Semuanya tertancap jarum berkarat hitam, seolah dilumuri darah kering. Beberapa bertuliskan nama warga desa, beberapa kosong. "Yang kosong itu apa?" tanya Raka lirih. "Calon korban yang belum kau sadari kebenciannya." Raka menutup telinga. "Cukup, hentikan semua ini, Nek. Aku tidak mau." Nenek Sari mendekat, lalu menyerahkan satu jarum paling panjang, karatnya merah kehitaman. Hanya ada satu cara memutus santet darah. Raka menatap jarum itu ngeri. "Apa?" "Tusukkan ke jantung boneka asalnya." "Boneka siapa?" Nenek Sari menatap lurus ke matanya. "Bonekamu sendiri." Sunyi. Angin di luar kembali berembus, membuat dinding bambu berderit panjang. "Kalau aku lakukan, aku mati." "Jiwamu akan berhenti menurunkan kutukan. Desa ini selamat." Raka menggenggam jarum itu, tangannya bergetar hebat. "Kalau tidak?" Nenek Sari tersenyum pahit. "Kau akan hidup, tapi semua orang yang pernah kau benci akan mati satu persatu, termasuk aku." Air mata Raka jatuh. Di meja ia melihat boneka bertuliskan Raka, jarumnya baru satu di kaki. Ia teringat luka misterius yang ia alami beberapa hari lalu. Santet itu sudah berjalan tanpa ia sadari. Raka mengangkat boneka itu. "Kalau aku mati, siapa yang akan menjaga makam orang tuaku? Siapa yang..." Nenek Sari menyentuh pipinya. Untuk sesaat, wajahnya kembali hangat seperti dulu. Menembus dosa kadang bukan soal hidup, tapi menghentikan luka agar tidak diwariskan. Raka merisak, lalu ia mengangguk pelan. Ia memejamkan mata, mengangkat jarum berkarat tinggi-tinggi. Namun saat hendak menusuk, tiba-tiba tangan keriput Nenek Sari menahannya. "Sudah cukupkah?" Raka membuka mata bingung. Nenek Sari tersenyum berbeda, lebih damai. "Ujianmu selesai." "Apa maksudnya?" Perempuan tua itu mengambil boneka Raka, lalu mencabut satu-satunya jarum di kaki Raka. Luka di kaki Raka seketika hilang. "Aku tidak akan membiarkan kucingku mati." "Jadi, semua ini?" "Aku yang menggerakkan santetnya," bisiknya pelan. "Bukan kau." Raka terpaku. "Wira?" Nenek Sari menunduk. "Dia memang mati, tapi bukan karena kau. Ada orang lain yang mencoba memanfaatkan segelmu yang retak." "Siapa?" Senyum Nenek Sari memudar, tubuhnya mulai retak seperti tanah kering. "Pemilik santet yang lebih tua dariku, yang dulu mengikat garis darah kita." Gubuk bergetar keras. Dari kegelapan sudut ruangan muncul sosok tinggi berjubah kafan penuh jarum berkarat. Suaranya berlapis seperti banyak mulut berbicara bersamaan. "Satu darah harus kembali." Nenek Sari menoleh terakhir kali. Matanya hangat seperti dulu. "Maafkan Nenek karena menyembunyikan takdirmu." Tubuhnya berubah menjadi abu kafan yang berterbangan, membentuk pelindung di depan Raka. Jeritan gaib memenuhi gubuk saat jarum-jarum berkarat menghantam dinding cahaya itu.
Raka berlari keluar, napasnya terengah-engah, air matanya tak berhenti. Di belakangnya, gubuk meledak dalam cahaya putih. Sunyi kembali. Namun di tangannya, entah sejak kapan, telah ada satu boneka kafan baru, bertuliskan pewaris. Dan di dadanya, perlahan, muncul satu titik luka kecil seperti bekas tusukan jarum berkarat. Kutukan itu belum berakhir.